Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali, pada saat kita bercerita tentang roadmap pengembangan ekonomi masjid ini, ada beberapa hal yang memang menjadi pembahasan kita. Program-program apa saja yang dapat kita lakukan, dengan strategi-strategi apa saja yang dapat kita lakukan agar masjid itu sebagai pemberdayaan ekonomi syariah. Pertama sekali adalah peningkatan program strategi yang pertama itu adalah peningkatan SDM, Badan Kemakmuran Masjid itu sendiri. Itu hal yang paling utama. Kita akan mengedukasikan para takmir masjid ini agar mereka mengetahui apa dan fungsi mereka. Jadi banyak sekali hari ini, Bang, para BKM masjid itu mereka belum paham sepenuhnya fungsi dari masjid itu sendiri. Oke, fungsi masjid ya. Fungsi dari masjid itu sendiri, di mana masjid itu hanya dipahami dengan katakanlah misalnya hanya sebagai tempat ibadah. Statusnya hanya seperti itu, tidak untuk melakukan hal-hal yang memang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, di sini kita sangat-sangat concern untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM itu dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana manajemen masjidnya. Jadi masjid itu dikelola secara profesional, dalam artian jangan sampai nanti para jamaah itu tidak nyaman dalam mereka melakukan ibadah-ibadah. Dan kita juga berupaya untuk bisa memberikan peningkatan manajemen pengelolaan masjid itu, yaitu dengan menjadikan inilah sebuah khidmat kita, pelayanan kita kepada jamaah semuanya. Bayangkan, sangat-sangat terinspirasi dengan kisahnya kisahnya kakek Nabi yang menjaga masjid. Nah, kakek Nabi itu menjaga masjid, Masjidil Haram, Ka'bah. Dan itu mereka mempunyai tradisi turun-temurun bahwasanya mereka itu sangat bahagia dan sangat bangga apabila mereka yang menjaga Masjidil Haram. Nah, ini sebenarnya hari ini yang kita tidak mau mengikuti bagaimana peran tersebut, bagaimana spirit tersebut, sehingga banyak di antara para pengurus masjid, mereka ada di antara mereka yang yang mengurusnya ala kadarnya saja sekarang ini. Ya, jadi hidup segan mati tak mau. Masjid juga susah berkembangnya. Kalau ada pembangunannya, paling masjid itu paling lama siapnya. Apalagi masjid yang mengandalkan sumbangan dari pinggir jalan. Ini kan bentuk bagaimana cara membangun trust masyarakat terhadap kita untuk bisa kita melakukan berbagai macam aktivitas. Saya sering menyarankan pada salah satu masjid di semua ini, mereka kekurangan sedekah. Saya katakan, buat aja kajian. Nah, dari mana nanti Ustadz uang untuk bayar Ustadznya? Itu pertanyaan pertama. Saya bilang, kalau masalah Ustadz itu kan gampang. Apa nggak ada orang kaya di kampung ini? Contoh misalnya, di kampung ini ada 10 orang kaya. Udah, minta aja infak rutin mereka, khusus untuk malam ini Bapak bulan. Malam ini Bapak bulan. Bapak ini pokoknya setiap malam, berapa kemampuannya. Nah, kalau seandainya udah terpenuhi semuanya, ini kan salah satu solusinya. Nah, ternyata tanpa harus dilakukan hal seperti itu, ini yang menarik. Tanpa dilakukan pengutipan ke rumah-rumah, dengan celengan masjid aja itu udah lebih cukup. Jadi dalam satu hari bisa mencapai 1.200.000, 1 juta sedekah orang. Kenapa? Karena adanya pengajian. Subuh ada pengajian, habis maghrib ada pengajian. Itu berkahnya. Tapi kalau seandainya kita tidak mau meningkatkan literasi, pemahaman para pengurusnya untuk mengelola masjid itu, bahwasanya mengelola masjid itu memang perlu secara profesional. Harus ada aktivitas di dalam masjid itu ya. Jadi masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah saja. Tanda kutip ya. Saya tidak setuju juga kalau seandainya masjid itu dipakai untuk nikah. Seperti yang sebagian tradisi hari ini. Banyak orang-orang menikah di masjid, suasana keren, tapi berapa banyak mudaratnya.
Ada orang yang haid masuk ke dalam masjid, ya kan? Orang macam segala macam dengan aktivitas, nah banyak mudaratnya. Nah, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di masjid itu, kalau misalnya kita perlu edukasikan, yaitu aktivitas yang ada di perkarangan masjid itu yang paling terpenting. Jadi jangan salah pula kita dalam memahami masjid itu, pada saat kata-kata masjid itu dipahami adalah tempat ruang ibadahnya. Pelataran tidak dikatakan masjid. Misalnya seperti pada saat kita membuat Baitur Rahman Mat di Lok Sumawe, di Masjid Baitur Rahman, ada jemaah yang protes, ngapain Baitur Rahman buat supermarket di dalam masjid? Pertanyaan saya, ngapain ada toilet di dalam masjid? Toilet kan di dalam pekarangan masjid juga, berarti kan nggak boleh juga ada toilet. Kalau mau pipis terus kita di mana? Berarti harus keluar pagar masjid buat toiletnya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita edukasikan. Mana makna masjid, batasan masjid, apa saja yang dibenarkan di dalam masjid, apa saja hal-hal yang dilarang di dalam masjid. Kalau seandainya ini semuanya dapat dipahami oleh para takmir masjid itu, maka ini merupakan salah satu upaya yang memang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, upaya yang kita lakukan itu adalah pelatihan tentang keuangannya. Mohon maaf, misalnya masih ada di antara masjid itu yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan. Bukan saya ingin menakut-nakuti, bisa saja nanti suatu hari pihak negara akan meminta pendapatan laporan keuangan setiap masjid. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah memprepare, sudah mengetahui bagaimana standar akuntansi, ya itu kan ada bukunya, standar misalnya akuntansi, itu sudah ada petunjuknya untuk laporan keuangan. Misalnya laporan keuangan PSAK berapa, itu sudah ada petunjuk-petunjuknya semua. Itu yang dilaporkan setiap Jumat itu? Yang dilaporkan setiap bulanan nanti. Jadi dia itu berbentuk standar akuntansi yang diakui secara nasional maupun dunia. Nah, misalnya pada saat kita mengeluarkan pengeluaran di atas 1 juta, apa yang harus kita lengkapkan? Pada saat pengeluaran di bawah 1 juta, bagaimana sistem pelaporannya? Jadi kan enggak lucu ya kalau seandainya kita ada pengeluaran yang besar, hanya tulis di kwitansi kosong misalnya seperti itu, tanpa ada yang meng-approve-nya, tanpa ada yang mengeluarkannya. Nah, hal-hal itu penting supaya apa? Supaya pada saat kita menggalakkan adanya di strategi kedua, yaitu penguatan kemandirian ekonomi masjid. Setelah kita SDM kita pupuk dengan baik, maka langkah yang kedua itu adalah bagaimana kita penguatan kemandirian ekonomi masjid. Ini sangat penting supaya apa? Supaya masjid itu mempunyai income. Jadi income-nya itu bukan hanya dari sedekah. Nah, jadi dia punya dapur, punya sumber rezeki sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa menghimpun sedekah. Yang kedua, bisa kita himpun zakat. Dan ketiga, bisa kita himpun wakaf. Nah, unit-unit bisnis ini paling potensial kita bangun diri masjid, yaitu melalui konsep wakaf. Kalau seandainya kita sudah mencanangkan sistem perwakafan di dalam perekonomian masjid, maka itu akan tumbuh dengan luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini sebagai contoh yang kami lakukan, yang telah kami lakukan, yaitu di Masjid Baitur Rahman Lok Sumawe. Kita mendirikan supermarket namanya Baitur Rahman Ma. Dana yang terhimpun dari wakaf jamaah itu sekitar 300-an juta. Ada wakaf temporary. Wakaf temporary itu misalnya abang punya duit, ayo titip aja ke Baitur Rahman Ma. Diwakafkan temporary, misalnya 1 tahun. Berapa duitnya? 100 juta. Daripada disimpan di bank, tidak berpahala, simpan di Baitur Rahman berpahala. Kenapa? Karena hasilnya itu akan digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk diwakafkan kembali. Nah, dari 300 juta itu kita alhamdulillah bisa mengisi beberapa barang di D, dan ada perputarannya setiap hari sekitar 4-5 jutaan hasil jualan. Dan ini merupakan sebuah hal yang memang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwasanya konsep yang dibangun oleh Rasul itu adalah konsep menumbuhkan perekonomian dan peradaban dari masjid. Oke, jadi Ustaz sedikit, ini memang konsep ini sudah ada dari zaman Rasulullah? Sudah ada. Sudah ada dari zaman Hanya Rasulullah. saja kita tidak melek.
tidak. Hanya saja kita tidak melek terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul pada saat beliau sampai ke Madinah, beliau yang pertama sekali diberesi itu adalah masjid. Yang dibangun adalah masjid. Yang setelah itu yang diberesi itu adalah pasar. Ya. Pasar Rasul itu kalau misalnya kita pergi saat Masjid Nabawi hadapnya ke sana, maka pasarnya sebelah kanan. Nah, ini yang sekarang tidak dipahami oleh orang. Nah, pada saat datang pedagang-pedagang membawa barang dagangan, istilahnya datangnya kontainer dari luar, mereka nggak masuk ke masjid, mereka di pelataran masjid, sehingga pada saat itu Rasul sedang khutbah Jumat, orang berhamburan keluar. Maka turunlah surat Al-Jum'ah itu, yang melarang jangan kamu waktu orang lagi salat kamu keluar nggak salat. Nah, itu dia. Terus gini Ustadz, yang pertama tadi tentang edukasi. Ini siapa yang berhak memberikan edukasi kepada si penjaga masjid itu untuk bahwa ada konsep seperti ini? Kalau berbicara dengan tatanan pemerintah, maka hari ini yang paling berhak itu adalah Dinas Syariat. Dinas Syariat harus mengupgrade semua BKM masjid, bagaimana cara manajemen pengelolaan masjid. Jadi manajemen pengelolaan masjid itu memang harus jelas apa fungsi dan tupoksi tungku imumsi, imam besarnya, apa tupoksi dan fungsi BKM-nya. Dan itu semua harus ada, misalnya divisi ibadah, divisi ekonomi, divisi apa pendidikan, divisi apapun yang dibuat itu harus berfungsi. Jangan hanya nama saja tapi tidak mempunyai tugas. Itu dia. Harus ada fungsi ya. Terus sedekah dari jamaah itu di setiap sholat itu apa, untuk apa dan gimana itu pengelolaannya Ustaz? Dan itu boleh disepakati. Sepakati aja, sedekah jamaah itu kan kita tinggal kesepakati. Bahkan kalau di luar negeri itu kita nggak ada lagi ngejumpain celeng seperti itu. Mereka sudah dalam bentuk semua digital. Tinggal tempel kartu ATM ataupun kartu Visa, tulis nominal di mana, pembangunan, anak yatim, zakat. Tinggal sudah ada slotnya semuanya. Kalau misalnya kita mau kayak mesin kita beli-beli di supermarket, kita boleh gesek, tulis nominal. Kalau misalnya ini slotnya untuk sedekah, kalau ini slotnya untuk zakat, ini slotnya untuk pembangunan, anak yatim, dakwah misalnya, mu'alaf, sudah ada semuanya. Tinggal disepakati saja. Kalau sedekah dan infak itu digunakan untuk apa? Jangan sampai tidak ada kesepakatan. Contoh misalnya yang paling parah, suatu masjid karena yang pegang duitnya ini sakit, tidak dititipkan. Nah, begitu dia ada khutbah Jumat, khatibnya nggak ada tahu dibayar pakai apa. Kenapa? Karena memang sistemnya masih manual. Karena dipegang satu orang, tidak ada kas kecil. Nah, seharusnya ini kan harus dikelola sistem keuangan itu yang memang secara baik. Jadi sedekah itu boleh kemana-mana aja ya? Boleh kemana-mana aja, berdasarkan kesepakatan. Peruntukannya untuk apa saja. Ustadz, ini berhubung kita juga waktu ya, karena sholat maghrib sekarang jam 6:19 waktu Indonesia Barat. Apa rangkuman dari pokok bahasan kita hari ini yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro1 Ustadz? Ya, masjid merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi sebagai pusat peradaban dalam membangun perekonomian umat, maka jangan pernah melewatkan masjid sebagai pusat peradaban tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.